Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dengan mengangkat tema berkaitan dengan menggapai nikmatnya sholat. Insya Allah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan jawab dalam segmentasi berikut ini. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Sahlani, Kiai Sahlani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustaz Asmar Lambo, Amsar Lambo, kemudian Al-Mukarram Ustaz Sumarno Syafi'i, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Terkait kajian kita pada siang hari ini, menggapai nikmat sholat ritual dan aktual. Sebagai seloroh, sehebat apapun iman yang terbangun pada diri kita, pada diri seseorang, ada titik jenuh. Ada titik nadir yang merupakan sebuah kejenuhan yang sangat amat. Kemudian upaya apa yang dilakukan oleh kita yang dalam kondisi tersebut? Tatkala kejenuhan betul-betul telah datang menghantui jiwa kita, agar nikmat sholat itu dapat kita rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dari Kiai Sumarno terlebih dahulu. Istiqomah ternyata tidak mudah. Kadang-kadang kita sampai pada titik jenuh. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Khaliqal insanu halu'ah. Idza masatu syaru zazu'a wa idza masal khairu manu'ah. Kondisi karakter sifat manusia memang selalu berubah-ubah. Artinya fluktuatif. Tidak selamanya kita stabil. Oleh karena itu dibutuhkan oleh kita. Yang pertama, Allah pun tidak memaksakan orang. Ingat. Fattaqullaha mastata'tum. Di sini kehebatnya Islam. Memandang dari sudut tentang kemanusiaan itu sendiri. Kemampuan kita. Sampai Allah juga nyatakan, sering ayat ini kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak pernah memaksakan. Kadang kita bertanya, kenapa sok Allah sampai demikian? Karena Allah tahu, Allah yang menciptakan. Manusia itu selalu ada pergerakan dan bergerak dalam kehidupan manusia. Apalagi jiwa manusia yang selalu fluktuatif. Dibutuhkan, maka Allah ada sifat Rahman dan Rahimnya. Lalu bagaimana cara kita menjaganya itu? Kan kita bertanya seperti itu. Oleh karena itu dalam tema kita yang semacam yang pada saat ini. Bagaimana kita mampu bisa mengaktualisasikan nilai sholat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jadikan sholat itu kebutuhan. Sholat memang adalah kewajiban. Tapi jadikan itu kebutuhan. Ketika manusia butuh asupan fisik, asupan makanan, rohani kita juga butuh asupan. Kalau saja rohani kita kosong asupannya, maka di sini akan terjadi ada ketimpangan. Maka diseimbangkan oleh karena itu dengan ada asupan yang kita harus penuhi dalam kehidupan kita. Supaya hati kita tentram. Supaya hati kita tenang. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah oleh kamu sholat. Maka Allah ada perintah. Dirikanlah oleh kamu akan sholat lidzikri, untuk ingat kepada aku. Dalam ayat ini ada dua, Mas Agung. Yang pertama Allah perintahkan aqim. Bukan sholatlah kamu. Dirikanlah sholat. Sholat itu ruhan wa jasadan. Kata kalimat aqimi sholat. Nggak ada Allah sholat perintah. Sholu. Sholatlah kamu. Sholu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran berselawat. Tapi ketika sholat dibarengi aqimi sholat. Aqoma yukimu. Dirikanlah oleh kamu. Makna kalimat dirikanlah oleh kamu. Di situ ada ruhan wa jasadan. Ruh dan jasad kita yang bisa mendirikan sholat. Ada orang sholat cuman jasadnya doang, ruhnya ayab-ayaban. Tahu ayab-ayaban? Ampreng-amprengan. Keluyuran.
Kemana tahu dia jalannya. Akhirnya dia terjebak dengan rutinitas sholat. Sholat mah sholat. Mabok jalan terus. Sholat mah sholat. Nyolong hobi. Sholat mah sholat. Korupsi getol. Kenapa? Ruhnya tidak ikut sholat. Maka Allah perintahkan aqimis sholat dan lidzikri, dirikan oleh kamu sholat ruh dan jasad. Untuk apa? Ingat kepada Allah. Biar kita ini ingat kepada Allah. Sampai ada lagi ketika manusia tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran sudah lupa kepada Allah. Sebab yang dikatakan mahasilul zikri adalah sholat. Tiang kesempurnaan daripada sumber hasilnya zikir itu ada di dalam sholat. Zikrul roh. Roh kita ingat sama Allah. Ketika kapan? Ketika kita pada waktu mau takbiratul ihram. Di situ ada niat kita. Mana niatnya kita? Kita lafadzkan itu niat dengan ucapkan usolli fardul maghrib atau isya'i atau dhuhri atau asar. Kok pakai diucapin Pak tuh kalimatnya? Diucapin aja kagak tertanam, bagaimana lo kagak ngucapin? Jangan tangik deh. Makom kita bukannya makom wali. Halo? Makom kita bukannya makom wali. Makom kita baru makom kuali. Paham ya? Di situ tuh ada dzikir ruh. Ruh kita bergerak begitu. Kita ucapin, kita paksa. Nggak akan bisa terucap roh kita kalau kita nggak paksa dengan ucapan kita. Begitu bergerak otak kita angkat tangan. Di situ ada dzikril af'al. Bergerak nih. Biasa yang bergerak kita lagi senam doang Bu. Bergerak senam cuman sehat. Tapi belum tentu tuh sehat bawa berkah. Buktinya begitu sehat. Kuat banget ayab-ayaban di mall. Tapi gak kuat duduk di majelis taklim. Masya Allah. Baik Kiai, terima kasih. Penjelasan yang sangat jelas sekali. Kita akan lanjutkan lagi penanya berikutnya. Akan dijawab oleh Ustadz Aslam. Kami persilakan Ibu Mimin Mintarsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat berjamaah di Masjid Al-Mulasin yang rahimakumullah. Mohon izin Pak Kiai untuk bertanya. Kadang kita selalu sering mengeluh lelah atau sibuk gitu ya. Jadi kadang-kadang mau mengerjakan sholat dulu atau pekerjaan dulu atau tidur dulu. Jadi pertanyaan saya, mengapa perintah sholat itu harus didirikan, tidak cukup hanya dikerjakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Aslam. Pertanyaan yang sangat luar biasa Bu ya, Masya Allah. Kenapa sholat itu harus didirikan, bukan hanya sekedar dikerjakan? Perintahnya adalah aqimis sholah, dirikan sholat, bukan if'alis sholah. Ya, karena sholat ini bukan yang sholat hanya jasad kita. Dikatakan oleh guru kita tadi, aqimis sholata lidzikri. Salat itu bukan hanya sekedar kita kerjakan, tapi ada penjiwaan. Makanya ada zikir di dalamnya. Apa itu zikir? Rasulullah menjawab, "Matsalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir seperti orang hidup dengan orang mati. Maka kalau kita sekedar mengerjakan saja itu tidak hidup. Karena yang hidup itu adalah roh. Maka ketika kita salat, kita harus membawa roh kita melaksanakan salat itu sehingga disebut aqimi, mendirikan salat. Nah, solusinya adalah hidup kita di dunia ini kan cuma menunggu dua waktu, Pak. Apa itu? Waktu salat dan waktu disolati. Paham, Bu? Saya ulangi. Kita hidup di dunia ini kan cuma menunggu dua waktu. Waktu salat dan waktu disolati. Jadi kita kerja semua urusan dunia kita itu menunggu waktu salat. Kalau kita tidak salat lagi, maka sudah waktunya kita disolati.
Maka jangan dibalik. Kita hanya menjadikan sholat itu sebagai selingan. Jadi kita ini sholat selalu terpikir untuk dunia. Seharusnya kita memikirkan seluruh aktivitas kita ini digunakan hanya untuk menunggu waktu sholat. Bila sudah tidak waktunya lagi sholat, maka sudah waktunya kita disolati. Kalau hidup kita cuma menunggu 2 waktu ini Pak, maka kita pasti tenang, bahagia, kejenuhan itu hilang. Tapi kalau kita sholatnya asal-asalan, hanya sekedar melaksanakan, hanya menunaikan kewajiban, maka sholat itu tidak akan terbawa menjadi sesuatu yang menjadikan kita as-sholatu mi'rajul mu'minin, yang menjadikan sholat itu sebagai kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, bercumbu rayu dengan kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita ini sholat bukan hanya sekedar duhur, asar, maghrib, bukan. Maka ulama kita mengatakan yang susah itu bukan yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam. Tapi yang susah itu setelah salam sampai takbir kembali. Kenapa? Karena sholat ini bukan hanya pada saat takbir sampai salam. Tapi sholat itu mulai dari kita balik sampai kita masuk liang lahat, kita sholat terus. Tidak pernah terputus. Cuma gerakan salat secara syar'i dan fikhiyah, itulah yang kita lakukan mulai takbiratul ihram sampai kita tutup dengan salam. Akan tetapi hakikat salat yang sesungguhnya adalah dimanapun kita berada, kapanpun itu harus terbawa salat itu. Karena as-salatu nurul mu'minin. Salat itu adalah cahaya bagi orang beriman. Selama cahaya itu ada pada diri kita, cahaya iman itu ada pada diri kita, maka selama itulah kita sedang salat yang sesungguhnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Aslam, dan insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita tentang resep-resep bagaimanakah kita mampu sampai pada level menikmati salat itu sendiri. Tetaplah bersama kami Damen Isaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.